Dari dulu memang mereka berupaya keras bagaimana merebut kaum Nahdien di kultural untuk mengalihkan mereka dari para kiainya. Dan itu saya kira bukan isapan jempol belaka. Bagaimana kemudian kalau kita flashback ke belakang, ada seorang Habib yang ternyata menurut Gus Nuril adalah sopir mobil di Arab sana, yang saya selalu memanggilnya Abdul Qadir. Nah, itu betul-betul mendegradasi Gus Nuril di depan jamaah, mempermalukan Gus Nuril di depan jamaah. Dan tentu upaya yang dia lakukan itu orientasinya cuma satu, bagaimana supaya jamaah yang begitu banyak takzim kepada Gus Nuril kemudian beralih kepada dia. Dan hal itu dia lakukan saat Gus Nuril ceramah di gereja. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi. Ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah. Saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar. Yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja. Bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam. Gimana? Wong itu dulunya itu sopir bis di Arab, namanya Syekh Abdul Qadir. Nama itu gak boleh pakai Syekh, itu gak boleh. Wong Syekh itu gelar. Ini karena bapaknya kepingin dia jadi orang hebat saja, maka ditambahi Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama 9.0 TV, sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sesungguhnya apa yang terjadi hari ini itu merupakan embrio pada masa lalu, di mana memang mereka, para klan Dobolowi, itu melakukan framing yang sangat jahat terhadap kiai-kiai NU. Dan tentu bagi kita yang memiliki akal yang sehat, paham betul bahwa hal itu mereka lakukan dalam kerangka mendegradasi para kiai kita dan merebut pengikut, dia melekat kepada para kiai. Dan itu saya kira sangat sukses ya, sehingga kalau kita melihat bagaimana acara-acara solawatan atau konser salawat yang dilakukan oleh Abdul Qadir, dulu tumpah ruah masyarakat, beda dengan situasi hari ini. Oleh karenanya, dengan adanya tesis Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani ini kemudian sangat membantu saya kira bagaimana mengembalikan marwah para kiai yang selama ini didegradasi, dianggap sebagai orang yang nomor sekian ya setelah habaib. Malah kalau ada kiai-kiai kampung yang hadir dalam satu pengajian di mana ada di situ habaib, kiai kampung ini betul-betul termarginalkan, terpinggirkan. Ya, kasarnya kalau andai amplop itu habaib 500, kiai hanya 50.000, itu kasarnya ya. Kalau kita mau melihat bagaimana begitu besar penghargaan masyarakat terhadap para kelambalawi, dan tentu hal itu terjadi tidak serta-merta begitu saja terjadi. Ada perlakuan-perlakuan secara sistematis yang dilakukan oleh mereka yang memang secara tidak langsung ataupun langsung mendegradasi para kiai kita. Ngakune ya NU. Ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Kan enten tadi wong ora waras wi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dadak luli saya mau masukkan orang Islam. Kowe mlebu kafir kowe malahan. Kok masukkan orang Islam. Kalimatnya adalah khairun nas anfa'uhum bukan lil muslim, bukan lil mukmin. Maka ketika engkau berdakwah kemana-mana, masuki gereja, masuki vihara, kuil, gelandangan, bawah jembatan, datangi mereka. Apalagi masih Indonesia, datangi semuanya. Loh, apa enggak haram itu Gus? Sing muni haram ki goblok. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh,
Kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dina ngono lho. Mlebu Hindu rong dina padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi. Ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah. Saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar. Yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja. Bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Hati-hati. Ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak nih. Saya tidak peduli dia kiai apa habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu ojo dicedai didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi. Justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplop biro. Loh, Qur'annya kan mengatakan bahwa orang kafir itu tidak mungkin, Gus. Sawaun alaihim andartahum an lam tundirhum la yu'minun. Dikandani enggak kandani padha wae. Ning kowe wis ngandani apa durung? Sudah memberitahu mereka atau belum? Kalau belum kok kamu jujuk sudah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin percaya? Belum tentu. Sayyidina Musa itu diperintah oleh Allah. Apakah Allah tidak tahu bahwa yang namanya Fir'aun itu tidak akan masuk Islam? Apakah tidak tahu? Tapi kewajiban kita atas manusia menyampaikan dakwatul Islam kepada siapa saja. Nabi Musa dan Harun diminta untuk datang ke Fir'aun untuk menyebut la ilaha illallah. Orang-orang gelem tidak masalah, tapi sudah disampaikan. Anda tahu nggak bendahara PBNU yang namanya Dr. Haji Bina Suhendra itu adalah anak pendeta Katolik, keturunan Cina, direktur Buringer Kimia Farma, Papros direkturnya utama, Cina presiden mahasiswanya, Cina Katolik di Jerman. Tapi saya datangin, assalamualaikum Mas Bina, saya ajak ngobrol sampai kepada menjelaskan Allah dengan mekanisme hukum fisika, hukum kimia. Saya jelaskan tentang hukum antariksa, saya jelaskan tentang hukum begini. Lalu masuk Islam, sekarang menjadi bendahara umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Saya yang Islamin. Tadi Maulid ini bangkit malu kali Kanjeng Nabi. Ngisi ini jenengan ngaku umat Rasulullah. Tapi kalau jenengan setiap saat membuat sakit hati Nabi Muhammad, jangan ngaku umat Rasulullah kalau setiap saat Anda ini cuma mencoreng nama Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Selain Islam tidak ada yang benar. Kami orang Islam mengatakan bahwa agama hanya satu, Islam. Lain agama bukan agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan rumah, dalam urusan negara, dalam urusan tetangga, kita wajib bertoleransi. Kalau kepada tetangga yang non-muslim, kita wajib bekerja sama-sama mereka. Seandainya mereka miskin tidak bisa makan, wajib kita bantu. Dosa nek orang ngewangi wong kafir. Tetangga kita yang kafir lapar kudu diwangi. Ora didongake mati. Kafir tak dongake mati, dosa malah. Itu toleransi boleh. Tapi kalau toleransi ngisi neng gereja, engko pastor kon ngisi neng masjid Jumatan sisan. Pastor yang bernama Muhammad Ali enek sing ngono. Lho ndak apa-apa, semua agama sama. Lho wong edan to. Iki saka wong ulama-ulama sing uteke rusak. Campur uget-ugetmu deng uget-uget. Kuwi nek ditokok ning nggon banyu kuwi bocor halus. Kluduk suwi neh, kluduk iki rusak wong-wong kaya ngono ketoke kaya ulama tapi merusak bangsa. Makanya titip-titip dan pondok-pondok yang bagus. Tempat Kiai Bolkin ini Masya Allah. Dan di sini ada pondok-pondok banyak luar biasa di Gresik. Semua pondok-pondok yang di Gresik insya Allah bagus. Yang penting ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang milih. Semua orang muslim mukmin itu tidak semuanya baik.
Gimana? Wong itu dulunya itu sopir bis di Arab namanya Syekh Abdul Qadir. Nama itu gak boleh pakai Syekh, itu gak boleh, wong Syekh itu gelar. Ini karena bapaknya kepingin dia jadi orang hebat saja maka ditambahi Syekh Abdul Qadir. Wong jenengan kok insinyur, kayaknya enggak sekolah dulu dapat gelar insinyur. Ini enggak tahu-tahu namanya insinyur, namanya doktor begitu. Yang masuk gereja cari uang, ulama cari duit, utekin jeblok. Lha wong Gus Dur itu yang ngajarkan. Yang mengajarkan Gus Dur itu adalah Rasulullah. Rasulullah malah masuk ke rumahnya orang Yahudi yang matanya buta, mengajarkan moralitas agama sampai kemudian masuk Islam. Rasulullah yang masuk ke rumahnya orang Majusi yang setiap hari ngirim tai dan kemudian karena kelembutan hatinya Majusi masuk Islam. Maka kalau suaranya bagus silahkanlah, tapi barang selawat boleh. Barang selawat mengutamakan selawat Nabi aja saya sudah dapat bayaran 60 juta, 70 juta sekian, silahkan. Tapi jangan ikut-ikut ngomong soal agama, ramudeng. Mung suarane apik tok ya wis barang selawat wae. Tapi jangan ngomong-ngomong soal ilmu, nanti malah nabrak yang lain-lain. Ngaku mustasar NU saya ini dari bayi. Pengurus Ansor, komandan Banser, sekarang jadi komandan pendekar pagar Nusa se-Indonesia. Pengurus NU, Panglima pasukan berani mati, bukan Panglima Banser, pasukan Panglima berani mati ini. Janganlah dengan kelembutan, dengan moral. Gus, kok kenapa sampean masuk gereja begitu dong? Jangan kemudian ngomong di luar, ini ada kiai ngaku NU, ngaku Gus, ceramah di ini. Masa Tola Al-Badru disuruh masuk gereja? Loh, kalau memang bener Tola Al-Badru masuk gereja kan gerejanya jadi masjid. Goblok ora dienggo gitu loh, gimana? Berarti Rasulullah sudah menguasai mana-mana. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana proses degradasi itu dilakukan secara terus-menerus, sistematis, masif, dan inilah yang terjadi sehingga banyak para nahdin kultural yang menjadi mukibin di masanya. Jadi sekali lagi bahwa dengan hadirnya tesis Kiai Mainuddin dan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat muda Nahdien hari ini yang merungkatkan nasab mereka, tentu ini menjadi angin segar buat kiai-kiai Nusantara untuk kembali berkibar ya, dan mengambil alih kembali panggung-panggung ceramah yang selama ini itu diambil oleh mereka, para klan Dobolowi yang didatangkan oleh Belanda ke Nusantara pada saat masa penjajahan yang dulu. Nah, harapan saya adalah bahwa terbangun kesadaran kolektif di antara kita semua. Jangan ada yang saling menghujat, jangan ada yang caci maki, bahwa ini adalah keilmuan, maka harus dijawab juga dengan ilmu ya. Jangan sampai kemudian dijawab dengan hujatan-hujatan yang begitu liar terhadap para ulama-ulama kita. Jadi tetap kontestasinya dalam ranah keilmuan, sehingga diskursus ini berjalan dan di sana ada proses dialektika pengetahuan yang akan memperkaya pengetahuan orang-orang Islam di Nusantara atau di Indonesia. Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.